Halo teman-teman semua dan Ibu Linda. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ikade Edwirna Putra dengan NIM 25020010003. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu mengenai tren kepemilikan bisnis dan entrepreneurship di era Industri 5. Jadi di sini studi kasus atau bisnis yang saya ambil yaitu transformasi ekosistem pada bisnis Blaze Vapor. Nah, materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai perubahan besar dari industri 4 ke industri 5. Konsep dari industri 5 ini sendiri itu berasal dari inisiatif Society 5 di Jepang yaitu pada tahun 2017 yang menekankan bahwa teknologi seperti AI dan IoT bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk mendukung dan memperkuat peran manusia. Nah, jika kita lihat perbandingan dari kedua industri ini, nah pada industri 4 yaitu fokus utamanya itu adalah untuk memodernisasi dan efisiensi ekonomi. Mesin dan teknologi digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dengan tujuan utama yaitu mencapai produktivitas maksimal. Sedangkan di sini dari industri 5 yaitu terjadi pergeseran fokus yang diutamakan itu bukan hanya efisiensi tetapi juga nilai sosial, keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, di sini juga teknologi tidak lagi menggantikan tenaga manusia, tetapi menjadi mitra strategi dan alat bantu. Untuk hasil akhirnya pun jelas tentu berbeda, yaitu tidak hanya produktivitas, tetapi juga menghasilkan kreativitas, personalisasi, dan makna di dalam setiap aktivitasnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan objek utama dalam studi kasus ini yaitu Blaze Vapor. Dari sisi data identitas, di sini Blaze Vapor didirikan oleh Igede Dias Cahya Wiguna pada 15 Desember 2024. Untuk lokasinya itu yaitu di sini terletak di Jalan Pandu nomor 36 Dukuh Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Jadi di sini Blaze Vapor lokasinya bisa dibilang cukup strategis karena berada di kawasan yang berkembang dan memiliki potensi pasar yang tinggi. Selanjutnya, dari posisi strategis di sini Blaze Vapor tidak hanya berfungsi sebagai toko retail biasa. Bisnis ini diposisikan sebagai pionir dalam penerapan prinsip Industri 5 yang menggabungkan teknologi perangkat pengantar nikotin dengan pendekatan yang berpusat pada manusia atau human centric. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan transformasi perangkat pengantar nikotin yaitu dari era analog ke era industri 5. Yang sebelah kiri ini ada pada era analog yaitu konsumsi nikotin ini masih menggunakan rokok konvensional. Untuk prosesnya itu melalui pembakaran tembakau yang menghasilkan asap. Selain itu penggunaan tidak memiliki banyak pilihan atau kontrol dalam konsumsi ini dan bersifat pasif tanpa adanya kustomisasi. Sementara itu di sebelah kanan itu ada di era industri 5 ini muncul teknologi ENDS atau vape. Nah, perangkat ini menggunakan baterai sebagai sumber daya, lalu koilnya itu sebagai pemanas untuk mengubah cairan liquid itu menjadi uap, bukan melalui pembakaran. Nah, jadi untuk perbedaan utamanya itu yaitu ada pada mekanisme dan pengalaman dari pengguna. Vape ini menghilangkan proses pembakaran sehingga menghasilkan uap yang lebih terkontrol.
Selain itu juga dari sisi pengguna juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memilih bentuk, perangkat maupun varian rasa. Jadi bisa dibilang transformasi ini itu menunjukkan bahwa vape bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan inovasi teknologi modern yang menjadi alternatif dalam perkembangan industri nikotin. Selanjutnya yaitu ada human centric interface atau peran dari vaporista itu sendiri. Nah, jadi teknologi di sini tetap membutuhkan peran manusia agar bisa memberikan nilai yang lebih bagi penggunanya. Nah, di sini vaporista memiliki 3 peran utama. Yang pertama yaitu sebagai konsultan personalisasi, yang mana artinya vaporista membantu pelanggan dalam memilih perangkat dan liquid yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan karakter dari masing-masing pelanggan. Dan yang kedua yaitu sebagai edukator aktif. Di sini vaporista tidak hanya menjual, tetapi juga memberikan edukasi tentang keamanan baterai, cara penggunaan, dan higienitas perangkat, sehingga konsumen bisa menggunakan produk dengan aman dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sebagai pembangun komunitas. Di sini peran vaporista yaitu menciptakan hubungan yang lebih dari sekedar transaksi biasa, yaitu membangun interaksi sosial yang nyaman dan berkelanjutan. Ya, ketiga peran ini saling terhubung dan menghasilkan loyalitas organik, yaitu loyalitas pelanggan yang muncul secara alami karena pengalaman yang positif. Selanjutnya yaitu ada arsitektur bisnis dan kepemimpinan. Nah, jadi di sini menjelaskan bagaimana bisnis dijalankan secara strategis dan berkelanjutan. Untuk yang pertama yaitu ada pemanfaatan data historis. Nah, data penjualan itu digunakan untuk memprediksi tren pasar, mengatur stok, meningkatkan efektivitas promosi, dan menyesuaikan layanan untuk kedepannya. Dan selanjutnya yaitu yang kedua ada ketangguhan ekosistem. Di sini bisnis harus menjaga keseimbangan antara harga, kualitas produk, dan kemitraan dengan distributor terpercaya, sehingga dapat menciptakan pengalaman belanja yang unggul. Selanjutnya yang ketiga itu ada rekayasa keberlanjutan, yang dimana artinya bisnis tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi juga menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitu implementasi ekonomi sirkular. Nah, jadi di sini menjelaskan bagaimana bisnis itu menerapkan konsep ekonomi sirkular, yaitu sistem yang meminimalkan limbah dengan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Nah, di tengah terdapat siklus manajemen limbah bertanggung jawab yang menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dilakukan secara berkelanjutan dan terus berputar. Nah, di sini ada 3 langkah utamanya, yaitu yang pertama, pembuangan etis. Limbah terutama baterai dikelola dengan prosedur yang aman dan terukur untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu optimalisasi sisa produk. Nah, seperti botol liquid yang hampir habis tidak langsung dibuang, tetapi dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya sebagai alat tester untuk personalisasi pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada rekayasa ulang atau refurbish. Komponen perangkat yang sudah tidak terpakai itu diperbaiki atau didaur ulang agar bisa digunakan kembali. Ya, jadi intinya pendekatan ini itu tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah dari produk yang sebelumnya dianggap tidak terpakai. Di next slide yaitu konsumsi pengalaman pelanggan atau keunggulan dari toko fisik. Nah, jadi
di sini bagaimana toko fisik itu tetap unggul dengan membangun pengalaman pelanggan yang tidak bisa digantikan oleh digital. Ada 3 langkah utamanya, yaitu yang pertama yaitu edukasi dan transparansi. Pelanggan diberikan penjelasan langsung tentang legalitas produk dan standar keamanan sehingga menumbuhkan rasa percaya dari customer. Selanjutnya yang kedua yaitu pengalaman sensorik. Jadi pelanggan bisa mencoba langsung produk dan berdiskusi sehingga mendapatkan pengalaman nyata yang tidak bisa digantikan oleh layar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sosialisasi komunal. Nah, di sini interaksi antara pelanggan dan penjual itu berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat, bahkan membentuk komunitas, sehingga dapat menciptakan loyalitas yang kuat antara pelanggan dengan penjual. Jadi selanjutnya yaitu ada sintesis mengenai mengapa model ini dapat dibilang berhasil. Nah, jadi kunci keberhasilannya itu yaitu ada pada kombinasi antara infrastruktur, teknologi, dan kecerdasan dari manusia. Nah, di satu sisi yaitu teknologi seperti data analitik dan perangkat ENDS itu menjadi fondasi yang kuat untuk operasional yang efisien dan terukur. Namun teknologi saja itu tidak cukup. Di sisi lain, di sisi sebelahnya itu ada peran manusia yaitu vaporista. Nah, yang melakukan kurasi, memberikan edukasi dan menunjukkan empati kepada pelanggan. Jadi ketika keduanya itu digabung, yaitu menghasilkan loyalitas organik dan keberlanjutan bisnis. Jadi itu artinya di sini pelanggan tidak hanya datang untuk membeli, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang. Nah, jadi untuk insight utamanya itu yaitu teknologi hanyalah sebagai alat. Nilai sebenarnya itu muncul ketika manusia mampu mengolah data tersebut menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Kesimpulannya, di sini Blast Vapor menunjukkan peran konsep industri 5.0 melalui perpaduan teknologi ENDS, peran manusia, strategi bisnis berbasis data, dan pendekatan human-centric. Nah, jadi model ini tidak hanya berfokus pada efisiensi bisnis, tetapi juga pada pengalaman pengguna, loyalitas komunitas, dan keberlanjutan. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih.